Selamat siang, selamat datang di channel YouTube saya, Share Knowledge. Oke, channel Share Knowledge publish video tentang tutorial bahasa Inggris, tutorial bahasa Indonesia, juga opini. Nah, dan sekarang akan berbagi tentang tips menulis cerpen untuk pemula. Iya, menulis cerpen itu katanya gampang ya, karena kan tinggal menghayal. Ya, tetapi segampang apapun kalau digampangkan akan menjadi sulit. Oke, jadi jangan mengentengkan sesuatu, tapi kita do your best. Oke, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel YouTube saya dan bagikan kepada yang lain jika video ini bermanfaat. Oke, langsung saja tips menulis cerpen untuk pemula. Ini berdasarkan pengalaman saya. Jadi bukan teori ya. Kalau di YouTube tuh banyak harus bagaimana dan semacamnya begitu. Kalau saya punya dua cara, tapi cara yang pertama dulu. Cara saya begini, kalau mau nulis cerpen. Pertama tuh cari ide. Idenya apa? Bagaimana sih cara mencari ide? Nah, mencari ide itu kalau saya caranya cari di dunia kita dulu. Misalkan saya itu seorang siswa, maka nyari idenya cerita anak sekolah. Atau saya tuh suka fotografi, maka saya punya sering aktif di fotografi, maka cari tentang cerita fotografi. Atau cari tentang, kalau kita tentang seorang yang suka shopping, cari tentang itu, begitu. Nah, kemudian yang kedua, mencarinya tuh yang dicari itu begini. Mencari dari cerita nyata, kisah nyata. Ya, sebenarnya cerpen itu memang kisah hayal ya, tapi pada kenyataannya tidak semua yang ada di sana itu fiksi. Tapi di sana itu banyak bagian-bagian yang memang itu terjadi, nyata terjadi, yang dilihat atau didengar oleh penulisnya begitu. Memang seperti itu cerpen. Jadi gabungan antara nyata dan fiksi, hayalan gitu ya. Contohnya begini, misalkan dia hidup di desa. Nah, di desa itu Pak Lurahnya itu misalkan baik, tetapi dia punya bawahan itu yang jelek, perilakunya buruk begitu. Nah, kemudian Pak Lurah itu punya cita-cita baik, ingin mengembangkan desanya, tiba-tiba ujung-ujungnya malah gagal. Ya kenapa? Karena orang-orang yang berada di sekitar beliau tidak baik. Nah, kita yang hidup di sana ingin menulis cerpen tentang pemimpin desa, begitu, atau tentang membangun desa. Maka dalam cerita itu dimunculkanlah tokohnya adalah Pak Lurah yang baik. Kemudian dimunculkan juga di tokoh itu bawahan yang buruk semua perilakunya. Nah, baru kita tambahkan yang fiksi. Apa yang fiksi itu? Ada satu pahlawan. Nah, cerita Pak Lurah, cerita bawahan ini nyata, tetapi pahlawannya ini buruk. Atau kita bisa menambahi sedikit. Apa? Cerita cinta. Biasanya sih kalau anak muda gitu. Oke, seperti itu. Nah, itu mencari ide seperti itu. Jadi, gampang ya? Oke, coba aja. Setelah itu, kita menentukan tokoh ya. Tokoh dan penokohannya. Oh, tadi ini sudah sebenarnya di sini. Menentukan tokoh, tokohnya sudah ada Pak Lurah, sudah ada bawahannya, sudah ada pahlawan. Ini menentukan tokoh. Nah, penokohannya di sini sudah Pak Lurahnya baik, bawahannya buruk perilakunya, pahlawannya di sini tinggal ditentukan sifatnya. Pahlawan ini sifatnya misalkan dia pemalu tapi sakti, atau dia seorang yang bijaksana, kemudian dia orang yang cerdas, atau dia yang bagaimana begitu penggambarannya. Nah, kalau sudah begitu nanti ceritanya kita ambil aja cerita nyata yang di sini. Tapi nama desanya bisa dipalsukan, nama lurahnya bisa dipalsukan, bawahnya juga begitu. Oke? Jadi ceritanya nanti akan berbaur dengan ini. Nah, biasanya takut gimana kalau takut salah, takut apa? Nah, dalam sastra tidak ada istilah salah. Dalam sastra tidak perlu mikir ini jelek atau baik atau buruk, tidak usah. Yang penting sebagai penulis berkarya yang menilai adalah pembaca. Lakukan aja begitu. Kemudian tempat ya, nama tempatnya mau disamarkan jadi apa atau nama asli nggak apa-apa. Memang berani begitu. Kemudian alurnya. Alurnya begitu ya.
Apa mulai dari cerita lurah atau dimulai dari cerita percintaan atau cerita apa terserah begitu hingga akhirnya begitu. Nah, kalau saya begitu caranya. Jadi gampang kan? Eh, cara yang kedua, nah ini lebih gampang lagi. Cara yang kedua, kalau saya dengan cara mengarang bebas. Maksudnya bagaimana sih? Pokoknya menulis saja. Kayak tadi sudah ada itu kan ya. Kita sebut aja satu orang. Saya ingin menceritakan tentang Sarpudin misalkan. Sarpudin ini orangnya dia baik, tetapi dia pemarah. Dia juga dermawan. Begitu, misalkan ceritakan aja sudah Sarpudin. Pagi itu Sarpudin duduk sendiri. Tiba-tiba ada sapi berlari menghampirinya. Dia melompat. Di sini sudah jadi cerita. Nah, ceritakanlah terus sampai Sarpudin lari, kemudian ketemu dan seterusnya begitu. Nah, setelah selesai nanti, misalkan sudah 2 halaman atau 4 halaman ceritanya, barulah kita nanti menganalisa bagian mana, paragraf mana yang patut untuk dijadikan awal cerita, lanjut ke bagian mana begitu. Jadi kita klasifikasikan setelah selesai kita tulis begitu. Jadi bukan merencanakan di awal, yang penting kita nulis saja dulu. Setelah itu baru dianalisa. Oh ternyata di bagian tengah ini cocoknya berada di depan, misalkan begitu. Di sana kan nanti biasanya kalau kita sudah selesai menulis semuanya, 2 halaman atau 4 halaman, itu di sana akan ada paragraf yang isinya adalah kejadian. Kejadian-kejadian seperti ini, ada sapi lari, kemudian dia berteriak, dia melompat, dia berlari, bertemu, dan itu kejadian. Kemudian di paragraf itu akan ada paragraf yang isinya deskripsi. Misalkan suasananya sedang sepi, angin sepoi-sepoi, suara burung riuh berkicau di atas dahan pohon, dan seterusnya begitu. Misalkan itu kan deskripsi. Nah, setelah itu kita bisa mengatur paragrafnya. Jadi setelah selesai kita mengaturnya begitu. Nah, baru bisa ditambah-tambahin begitu ya. Seperti itu. Termasuk juga tentang diksinya. Nah, begitu. Jadi kalau saya caranya begitu. Nah, tetapi kalau kalian adalah termasuk uh, orang yang ini ya, apa? Bukan orang yang random gitu. Kalau kayak gini kan biasanya orang random. Sukanya nggak usah diatur gitu. Tapi kalau Anda suka yang teratur, bisa diatur dulu. Bisa seperti ini, sebutkan tokohnya siapa, kemudian karakternya seperti apa, tempatnya di mana, apakah di kota, di desa, di rumah, di tempat bisnis atau di bank dan semacamnya gitu. Atur dulu baru menulis gitu. Nah, mengalir aja menulisnya, ngeditnya tuh langsung nanti terakhir begitu. Nah, tapi memang menulis itu ada pepatah mengatakan ya, seorang kalau nggak salah di bukunya Larry King begitu ya, pembicara yang baik adalah pendengar yang baik, begitu katanya. Nah, begitu juga dengan penulis. Penulis itu dia akan menjadi penulis yang baik, akan mampu menulis dengan baik kalau dia banyak membaca, begitu. Orang mendengar, pendengaran itu mempengaruhi gaya bicara, membaca juga begitu. Tulisan yang sering kita baca akan mempengaruhi gaya menulis kita, seperti itu. Jadi harus banyak membaca emang. Oke, begitu ya. Jadi itu teori menulis, tips menulis cerpen bagi pemula, begitu ya. Jadi kalian tidak usah mikir bagian kan cerpen harus ada bagiannya, katanya harus ada setting, setting atau latar, harus ada pembukaan, harus ada penutupan. Tidak usah mikir seperti itu. Kecuali kalian ikut lomba dan itu syarat lombanya. Kalau hanya menulis, silahkan tulis saja. Banyak baca, nulis, begitu.
banyak baca, banyak menulis. Nanti akan muncul, akan konsisten di karakternya sendiri begitu. Orang akan mengenal, oh ini loh gayanya si, kan nama kalian adalah si Sodik, berarti ini gayanya si Sodik begitu nanti kata orang. Oke, saya rasa itu saja. Jangan lupa subscribe channel saya dan bagikan ke teman-teman kalian. Oke, itu saja. Selamat siang.